Shalom, salam sejahtera. Jumpa lagi bersama dengan saya dalam renungan hari ini. Mari kita persiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mohon pimpinan Roh Kudus memenuhi hati dan pikiran kami dengan hikmat, dengan sukacita dan damai sejahtera, sehingga kami dapat menerima firman-Mu yang bisa menguatkan, meneguhkan iman kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat Yohanes 6 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Tema kita hari ini, Yesus berkuasa atas jumlah. Saudara yang dikasihi Tuhan, manusia tidak bisa dipisahkan dengan jumlah ataupun angka. Salah satu persoalan atau perdebatan adalah berkaitan dengan jumlah atau angka. Misalnya berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga, masalah penggajian, masalah undangan yang berkaitan dengan tempat dan konsumsi acara. Seringkali kebutuhan begitu besar, tetapi penghasilan atau pemasukan begitu kecil, sehingga lebih besar pasak daripada tiang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah dalam Yohanes pasal 6 memperlihatkan kebutuhan yang begitu besar, sementara kemampuan murid-murid begitu kecil. Sebab ada 5.000 orang laki-laki yang harus diberi makan, sementara yang ada hanya 5 roti kecil dan 2 ikan kecil. Maka berbahagialah orang yang memiliki banyak, tetapi kebutuhan sedikit. Tetapi bagaimana kalau kebutuhan banyak dan saudara hanya memiliki sedikit? Kisah di dalam Yohanes 6, Yesus memberi makan 5.000 orang sampai kenyang, dan masih ada sisa 12 bakul atau 12 keranjang. Tentu memberikan kita penghiburan dan kekuatan bahwa di dalam Yesus selalu ada pertolongan, jadi jangan khawatir. Amin. Ada hal-hal yang harus kita pahami melalui bagian ini. Pertama, ingatlah bahwa Tuhan sanggup menyelesaikan semua masalah sesuai dengan kuasa dan kehendak-Nya. Yesus mengetahui segala masalah yang terjadi dan yang kita alami. Dia punya inisiatif menyelesaikan masalah. Maka Yesus bertanya, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Yesus memandang orang banyak itu dan hatinya tergerak oleh belas kasihan. Perhatikan bahwa Yesus tergerak melihat adanya persoalan yang ada. Maka mari kita belajar dari Yesus agar kita juga memiliki kepekaan, tergerak oleh belas kasihan melihat persoalan yang dihadapi oleh orang lain. Kedua, kita melihat di sini bahwa Yesus melibatkan murid-muridnya dalam menyelesaikan masalah. Pertanyaannya, apakah Yesus tidak sanggup menyelesaikan masalah sendiri? Tentu saja dia sanggup. Tetapi dia mau melibatkan murid-muridnya. Dia berkata kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka dapat makan? Yesus memakai kata ganti kita, karena dia ingin bekerja sama dengan murid-muridnya. Yesus melakukan hal itu untuk menyadarkan murid-muridnya sebagai pelayan, sebagai hamba Tuhan. Dan tentu saja itu akan membahagiakan jika kita bisa menolong orang lain. Betul ya? Filipus memang tidak bisa berbuat banyak. Demikian juga Andreas yang hanya bisa menunjukkan ada 5 roti jelai dan 2 ikan kecil. Akan tetapi, Yesus mengajar mereka untuk peduli dan juga tidak menganggap remeh persoalan, tidak juga lari dari tanggung jawab, tidak juga menyepelekan yang kecil, yaitu hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus sangat ahli menggunakan yang kecil untuk perkara yang besar. Kemudian Yesus berkata, suruhlah orang-orang itu duduk, mereka melakukan perintah Yesus. Dan yang ketiga, Yesus menyelesaikan masalah dengan tuntas. Yesus mengambil roti dan ikan itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk itu. Roti dan ikan diberkati Tuhan, dan akhirnya itu mengenyangkan mereka semua. Mereka semua kenyang, dan masih ada sisanya 12 bakul. Ini adalah mujizat yang spektakuler. Mari kita tetap beriman dan percaya bahwa Yesus sanggup melakukan keajaiban melalui apa yang kita miliki. Apakah itu uang, harta, talenta, sekecil apapun itu, serahkan kepada Tuhan. Maka Dia akan memberkati
dan Tuhan bisa memakainya menjadi berkat bagi banyak orang. Ingatlah bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa atas jumlah. Tidak ada persoalan yang terlalu banyak atau persoalan yang terlalu besar yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan Yesus dengan tuntas. Mari kita tetap beriman kepada Dia. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberkati kami dengan firman-Mu yang sungguh-sungguh menguatkan iman kami, bahwa bersama dengan Yesus selalu ada jalan keluar. Ajar kami senantiasa hidup berserah kepada Tuhan dan mau menyerahkan hidup kami dipakai oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Shalom.